itu untuk mengangkut orang yang kecelakaan atau orang yang sakit. Untuk mengangkut apa istilahnya menolong seseorang di jalanan atau di rumah sakit dalam keadaan yang mungkin luka atau mungkin sudah meninggal dunia. Oh, sangat dibutuhkan oleh umat. Baik itu untuk orang sakit, pengurus pengantaran orang sakit, pengantaran jenazah dan sebagainya. Menurut saya, iya sangat diperlukan karena tidak sembarang orang ya untuk istilahnya bergelut di bidang ini ya, karena membutuhkan mental yang sangat tinggi. Ya harus khusus, masalahnya jalannya juga rumit dan lagi juga harus hati-hati. Betul sekali, karena membawa orang yang dalam keadaan menderita sakit itu perlu keahlian, ketenangan dan sebagainya. Banyak sekali, itu sangat dibutuhkan, terutama untuk yang relawan dalam artian yang darurat, kebutuhan darurat, cepat tanggap. Relawan itu untuk membantu sukarela atau membantu kebaikan. Relawan untuk membantu sosial dalam dalam membantu seseorang mungkin kena musibah atau kecelakaan di jalan. Di episode pertama kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk mengulik kehidupan salah satu orang yang bisa dibilang berjasa bagi masyarakat. Bahkan, ia rela keluar dari perkuliahannya hanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Yuk simak obrolanku sama dia cuma di video ini. Oke, jadi hari ini hari pertama banget nih channel kita debut atau rilis atau upload video baru. Nah, sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya di tombol di bawah. Oke, by the way kenalin, nama gue Maria Novia Reza Hadrun, lo bisa panggil gue Maria atau Echa. Dan big thanks banget buat semua mas mbak yang ada di belakang layar. And today kita kedatangan salah satu orang yang strong nih, yang ada di Malang nih, strong banget ya kan. Karena dia itu keluar dari perkuliahannya dan memilih jalan ninjanya sendiri nih. Apa sih jalan ninjanya? Kita tunggu aja ya. Oke, kenalan dulu dong mas, namanya siapa? Selamat malam Mbak. Ya malam. Nama saya Aditya Bayu. Biasa dipanggil siapa nih? Saya biasa dipanggil Bayu. Bayu ya. Ya. Oke Mas Bayu. Siap. Sekarang tinggal di Malang atau gimana? Sekarang tinggal di Malang sama orang tua juga semua di Malang. Asli Malang berarti ya? Aslinya Bandung. Cuma Bandung. saya sudah lama di Malang sejak SD kelas 2. Saya tinggal di Malang. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih? Nah, ini akhir-akhir ini sudah hampir 5 tahun saya sebagai salah satu driver ambulan di Kota Malang. 5 tahun ya, lama banget ya berarti ya? Tuh. Oke, 5 tahun. Berarti kalau misalnya sekarang nih, masih tetap sebagai driver aja atau ada kesibukan lainnya nih? Untuk sekarang masih driver ambulan aja kesibukannya, Mbak. Oke. Kenapa kok milih jadi driver ambulan dibanding sama kegiatan yang lain? Ceritanya panjang. Diceritain boleh dong? Boleh cerita deh. Boleh dong, masa nggak Jadi awal dulu itu untuk masalah pendidikan. Saya lulus SMA, sempat kuliah di salah satu fakultas di Kota Malang. Jurusannya sih agak melenceng dengan pekerjaan dan kesibukan saya sekarang. Apa mas ngambilnya dulu? Teknik sipil. Sipil. Dulu Jauh teknik ya? sipil. Jauh. Jadi dulu teknik sipil, setelah itu saya kenal kegiatan sosial di Kota Malang, salah satu organisasi sosial yang saya tahu dulu. Akhirnya saya ikuti kegiatan-kegiatan itu. Kok hati saya ini kok bergejolak. Wah, bergejolak. Kayak sudah jatuh cinta dengan kegiatan ini. Akhirnya
akhirnya dari saya aktif di organisasi ini, saya sempat menjalani sebagai driver ambulan ini di sambil kuliah. Jadi di sambil kuliah, akhirnya saya dipanggil sama salah satu pemilik ambulan ini, saya sebut Mbak ya ambulannya, ambulan Debusa. Jadi Debusa ini salah satu yayasan di sebuah perumahan di Permata Jingga, kalau Mbaknya tahu. Permata Jingga. Ya, di Soekarno-Hatta, perumahan Gowode. Gede yang ada kolam renangnya itu kan ya? Lah itu. Bener. Jadi pengurus dari yayasan ini ngajak saya untuk bekerja sama untuk mewujudkan visi misi beliau. Salah satunya adalah kegiatan ambulan gratis ini. Jadi ambulan Debusa akhirnya sounding, sempat kita ketemu ngobrol. Bahwasanya saya jelaskan kegiatan saya juga masih ada kuliah, tapi saya juga aktif di bidang sosial. Habis itu apa ya? Sempat ragu Mbak. Jadi Kenapa itu? Kok bisa ragu nih gini, soalnya saya tahu sendirilah kuliah, apalagi teknik, itu waktu longgarnya sangat terbatas. Lah dulu itu apa ya? Bingung antara pengen melanjutkan kuliah atau bekerja sebagai driver ambulan. Akhirnya dengan segala-galanya wis merelakan waktu kuliah agak ngalong sedikit, tak iakan jadi driver ambulan. Habis gitu sempat jalan setahun, jadi 2 semester ya. 2 semester ini aku kuliah 2 bulan. Bagi waktu berarti ya? Akhirnya bolosi. Oh alah, gitu ceritanya. Jadi akeh bolosi, akhirnya yaitu memutuskan buat wis aku tak kerja aja. Di samping itu dulu ada sedikit cobaan hidup lah. Bapak itu sakit, orang tua saya sakit. Akhirnya mikir, saya punya adik cewek, dulu masih SMP. Adikku masih SMP. Dipikir-pikir juga, wis itu biaya untuk pengobatan juga banyak. Itu juga menjadi salah satu motivasi. Wis aku tak nyupir ambulan. Ben lancene wong butuh ambulan iki gak kongelan. Wong loro iki sok terfasilitasi dengan baik. Karena dulu bapakku sakit riwari nggih sepeda. Bapakku Motivasinya dari situ. iya, itu juga menjadi salah satu motivasi aku memutuskan mengambil jalan ninjaku itu. Di samping itu juga ya wis lah, istilahnya jika ada sesuatu dengan orang tua saya dulu, karena benar-benar down, benar-benar jatuh, masalah ekonomi dan lain juga jatuh. Akhirnya wis aku tak nyambut gawe biar adikku yang meneruskan pendidikan. Nah akhirnya saya memutuskan wis tak tinggalkan kuliah pendidikan ini, tak fokus kerja. Ya itulah, sampai sekarang sudah hampir 5 tahun saya menjadi driver ambulan. Oke. Gitu. Sebelumnya maaf loh, ini jadi cerita Oh iya, malah kudu nangis ini. flashback ini jadinya ya. Maaf banget Enggak ini. apa-apa, Mbak. Nah, terus kan ini kan jauh banget nih ya Mas ya, dari teknik sipil terus ke driver ambulans, ambulans driver yang notabene-nya lebih ke medis gitu. Siap. Lah dulu masuknya ke teknik sipil itu emang pengennya atau iseng-iseng coba-coba terus keterimanya di situ atau gimana sih? Oleh cerita berarti, Mbak. Oh ya boleh. Oh. Jadi kenapa saya dulu, jadi saya SMA kebetulan sekolah di SMA 10. Saya IPA. Terus kenapa kok memilih teknik sipil? Karena bapak dulu sempat kerja di kontraktor lah. Nah, tapi karena keterbatasan pendidikan, akhirnya bapak tidak bisa meneruskan karena ada kebijakan apa-apa itulah pada intinya itu. Nah, ngenangen ya tetep Mbak nyenang wong tua. Nuruti lah ya. Nuruti. Akhirnya memilih teknik sipil, iseng sebenarnya. Kenapa kok saya milih sipil iseng? Karena basic untuk saya sendiri untuk berpikir itu lebih ke IPS, lebih ke sosial. Soshum berarti ya. Soshum betul, daripada ke IPA yang mikir hitung-hitungan wis budrek, wis gak iso, wis kesel. Tapi dilala mungkin gara-gara doa orang tua akhirnya saya keterima di teknik sipil. Jadi sebenarnya sih nuruti orang tua. Kalau
keinginannya pengen nyeneng orang tua saja, bukan kepingin kuliah ngambil teknik sipil ben gede jadi kontraktor enggak. Jadi ya? karena keinginan membahagiakan orang tua saja. Kalau di samping itu nih, dari lubuk hati terdalamnya Mas Bayu, pengennya itu jadi apa sih aslinya? Jadi pilot, Mbak. Pilot? Jadi pilot. Kenapa kok Asli. pengen jadi pilot itu? Ya ben cilik, soalnya tanya orang tua zamannya apa? Kita kecil di gudang orang tua. Jadi apa? Jadi pilot. Dia motivasinya apa? Oh, enggak diguyoni sama ibu bapak. Anu, lek ono pesawat lewat minta duit ngono. Berarti kan pikiran gue wis pilotnya akeh duwike ngono. Jadi Oke, kepengen jadi pilot. Iya, masuk. Akhirnya nggak keturutan jadi drivernya pilot, jadi drivernya pesawat, jadi pilot, tapi jadi drivernya ambulans. Pilotnya ambulans. Masuk banget ya sama cita-citanya gitu loh. Tapi di balik itu semua ya, kalau bisa ditarik kesimpulan nih, Mas bisa mau masuk ke dunia medis, dunia ambulans, dunia sosial lah ya, itu karena emang dasarnya Mas tadi walaupun IPA masih lebih ke soshum mungkin ya, lebih ke sosialnya. Iya. Gitu ya berarti. Betul. Oke. Nah, selama jadi driver ambulans nih, ada nggak sih hal yang paling sampean suka, paling bikin bahagia lah, seneng lah selama jadi driver ambulans itu? Nah, itu aneh Mbak yo. Jadi rasa tingkat kepuasan berarti ya. Rasa sewenenge apa yo bisa bantu orang itu kayak puas aku iki. Lego ngono. Padahal iku wonge menderita ngono lho. Tapi gara-gara ya karena ambulan ya maksudnya wong sakit. Nah, aku iso bantu iku kayak seneng. Terus yang kedua seduluranku iku malah tambah akeh. Mbak, maksudnya pertemanan, terus kenal orang di jalanan itu wis tanpa kini kenalan kan wis sungkan. Iya. Tapi secara tidak langsung itu wis membangun persaudaraan. Banyak Pak, saking dekatnya, saking rutinnya karena kontrol itu kan 1 minggu pasti. Iya. Terus wis check up dan lain-lain yang rutinitas 1 minggu mesti ketemu. Itu akhirnya kedekatan kita kayak saya anaknya beliau ibu bapakku gitu. Oh. Jadi sampai sedalam itu sing enggak ono. Kayak keluarga gitu ya. Nah, lebih jadi keluarga baru. Itu sing kepuasanku seweneng ketika membawa ambulan itu. Oke. Jadi banyak dapat saudara di luar. Di antara semua yang sudah Mas Bayu alami gitu, tekan awal dari driver ambulans sampai sekarang, hal apa sih yang paling bikin sampean seneng, paling bangga itu waktu sampean ngapain nih selama jadi driver ambulans? Lah iki rada angel ya. Jadi yo malih kesannya iki aku bahagia bisa menolong penderitaan orang. Padahal yo ndak, Pak. Sebenarnya ketika ada orang kesusahan, khususnya sakit lah karena aku driver ambulan, aku bisa bantu itu kayak rasa kepuasan tersendiri buat aku no. Oke. Terus yang kedua itu lebih banyak saudara. Jadi ya karena sering rutinitas kita kayak nganter kontrol, seminggu sekali mesti ketemu. Dan rata-rata itu intens lah, maksudnya curhat masalah lagi sakit dan lain-lain. Akhirnya kayak nganggap aku ini anaknya, terus beliau-beliau yang sakit ini orang tuaku, jadi kayak rasa kekeluargaan paling gitu. Nah, betul, iku Mbak, sing kenapa kok aku seweneng banget ini gara-gara iku. Malah nambah seduluran tanpa tidak disengaja loh, maksudnya iki momennya sedih tapi ya akhirnya bisa membangun chemistry di kono sebagai keluarga. Iku sing tingkat kepuasannya sih di kono. Ngono, Mbak. Gitu ya berarti kalau misalnya kita udah masuk di lingkup apalagi sosial ya, seperti yang tadi Mas Bayu passionnya pun deh sosial loh ya kan, itu lebih ke kekeluargaan nih, terus rasa tolong menolong, saling menghargai juga loh pasti ya kan. Iya betul. Nah, kalau hal yang paling gak disenengi selama jadi driver kayak apa? Jadi ini surhat Pak ya. Untung ini calonku gak nonton lah paling ya. Oh, gak nonton ya kayaknya? Gak nonton. Jadi yang pertama mungkin keluarga Pak. Jadi karena awal dulu kan aku ninggal kuliah lah istilahnya. Malih kepikiranku adalah pembuktian ke keluarga. Bahwasannya aku gagal di pendidikan tapi aku bisa berhasil. Ya walaupun pekerjaanku seperti ini. Efeknya adalah waktu buat keluarga itu kurang satu. Karena apa? Sekarang kan ambulan kuenya ambulan gratis.
Jadi pelayanannya juga on call 24 jam. Aku nggak standby di Permata Jingga karena ini ambulan buat masyarakat umum. Nanti ketika saya ditelepon ya wis aku dibudal. Nah, itu yang buat waktu buat keluarga pun berkurang karena jarang pulang. Selain pulang jebuk kelambi, Ganti ngono ya. ganti, urung ganti, moro ditelepon ya kudu budal. Oke. Nah, terus yang kedua karena aku punya pasangan, ya Pak, pacar lah. Iku yo gak tahu malam mingguan, gak tahu dolen. Akhirnya yo lek malih pacaranku ya di ambulan lho. Maksudnya melok pelayanan dan lain-lain ngono lho, Pak. Berarti ya pacaran sehat lah ya. Iya, istilahnya boleh lah, itu ngono. ya. Berarti- Saling support gitu Mas ya. Ya akhirnya aku menemukan seseorang iki yang ternyata iso nerimo. Akhirnya kemarin juga sempat wis tunangan aku, Mbak. Oh, selamat loh Mas. Iya, sami-sami. Ngeri. Ngeri yo. Akhirnya iso memahami iku dan yo gara-gara awalnya sih iki mbak tunangan gak apa-apa ya? Ini nggak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Jadi tunanganku iki masih yo temanku RJT. Temanku organisasi. Iya. Temanku organisasi iki jadi punya adik. Yo karena kita itu saking akeh konco wis bendino bareng akhirnya dulu nang omah-omah ngono iku kok iki adike ayu. Oh, berarti Akhirnya- silaturahmi membawa Membawa jodoh, gitu jodoh ya. ngono. Akhirnya wis hampir jalan setahun ini wis kesuwen lek gak ndang ditakokno. Akhirnya coba ke tahap yang lebih dalam tak tanyakno ke orang tuae wis kemarin berlangsung tunangan. Oke, berarti nanti lek misale iki sampean ntar wis nikah ya kan. Iya. Misal wis nikah, masih tetap dijalankan atau gimana nih? Sing dine. Yo driver. Oh, driver. Ya sih pancet. Ya sampai saat ini masih belum ada pandangan lain lah, Mbak, untuk karirku. Untuk masalah pekerjaan ini masih belum ada pandangan karena tak anggap wis ini berarti rezekiku. Rezekiku masih di sini semaksimal mungkin lebih bisa mengembangkan diri ya karena ternyata di ambulan ini banyak ilmunya yang harus di-upgrade dan legalitas. Karena saya pribadi bukan dari orang kesehatan, istilahnya bukan dari perawat, dokter dan lain-lain. Hanya sebatas orang awam mungkin terlatih ya karena ya itu mengupgrade terus biar jadi driver yang profesional. Oh, driver profesional, driver ambulans nih. Mesti sampean nggak mek nyupir tok loh ya Mas ya. Mesti kudu ngerti paling nggak golongane P3K, PPGD gitu kan ya. Sesimpel-simpel itu lah paling kecil. Itu emang keterampilannya itu ada pelatihannya apa sampean cari-cari sendiri apa gimana toh? Gini, kebetulan sebelum aku megang ambulan aku cerita tadi, Mbak, aku wis melok organisasi sosial di Kota Malang. Dan kebetulan organisasi ini juga kerjasama dengan PMI Kota Malang. Jadi kerjasamanya kolaborasi lah di lapangan. Basicnya organisasi ini satuan komunikasi. Jadi emang kemana-mana kita diwajibkan untuk bawa hati karena salah satu sarana komunikasi. Jadi selain ono sampean ndek embong ngono ku ono kecelakaan lah. Ora ambulan, nah sampean lihat mesti di sekitar sampean ono sing nggawa hati, ya entah bukan polisi ya, di luar polisi. Karena RJT ini emang kenapa mbok hati karena syaratnya organisasi ini ikut organisasi ini harus punya hati sebagai sarana komunikasi. Nah, setelah itu kerjasama dengan PMI Kota Malang ya jadi secara tidak langsung juga masalah keilmuan di lapangan kita juga belajar secara langsung waktu nangani bareng. Ditambah saya mikir gini, ambulan yang tak buat emang ambulan gratis, cuma yang bakal tak tolong itu kan ya nyawa orang toh Mbak. Ya benar. Lek kini nggak mengupdate tentang ilmu seputar medis itu kayak terlalu berisiko. Nah akhirnya soalnya orang kan kalau luka juga beda-beda gitu nah ya kan. kan harus bisa observasi, harus bisa menentukan apa yang dilakukan dan lain-lain itu. Akhirnya aku ikut pelatihan di PMI juga. Jadi sekarang ya beberapa sih udah dari UMM juga pernah ngasih kita pelatihan gratis. Yaitu jadi dari mengupgrade ilmunya dari beberapa pelatihan yang diadakan teman-teman itu. Ya instansi PMI ya UMM itu yang sampai saat ini masih itu yang saya ikuti buat pelatihan. Berarti aslinya itu ada sertifikat khususnya gitu Mas. Kayak misalnya sampean udah jadi driver ambulan ada
legalitasnya itu tadi. Iya, jadi Ada berarti ya. ada. Jadi makanya Pak buat standar sendiri kayak di rumah sakit lah. Rata-rata kan ya sering sih lihat apa namanya postingan nyari driver ambulan, terus tak lihat persyaratannya juga emang harus bisa PPGD, terus minimal ada sertifikasi yang mendukung tentang medis. Ternyata ya buatku yo kabeh ambulan podo, karena visi dan misi tujuannya ambulan juga sama. Jadi standarisasi apa standarnya ya minimal ada ikut pelatihan itu. Oke, berarti balik lagi tetap ada harus ikut pelatihan itu tadi ya. Soalnya ya kan sampean juga terjun langsung, Betul. orang juga beda-beda, kondisinya gimana, jadi harus update terus gitu ya, dilatih terus gitu ya berarti. Nah, kalau sampean nih sejauh ini jadi driver ambulan, pernah nggak sih Mas, sampean nge-driver terus habis itu ada nih kendaraan di depan nih nggak mau minggir ya Mas? Iya. Pernah nggak sih Mas ini? Padahal yo gelek. Kesel apa nggak nih Mas? Kesel kudu leren dadi supir aja. Terus gitu itu ya apa Mas sampean nih kadang? Yo itu loh, makanya kan kesadaran masyarakat juga yo kudu nyalahno masyarakat yo, maksudnya yo entah karena perkembangan zaman masalah otomotif yo saiki dhisik motor api-api sing iso ngrungokno njaba kan mesti kedap. Cuma yo mungkin dengan inisiatifnya sering melihat keadaan sekitar ya masa katanya nyetir atau omong-omongan apa diem ngono kan enggak mungkin, mesti kan delok. Cuma ya itu mungkin ya entah pas nggak denger, entah gimana, nggak paham lah. Lah daripada aku ini nyupir emosi dewe kan ya nggak ngaruh. Ya wis, pinter-pinternya gini, pinter-pinternya sini golek embong. Yo emosional itu wajar, kita semua punya emosi masing-masing. Cuma ya situlah kerja di ambulan iki banyak ilmunya itu, jadi ngatur emosi. Yo kene emosi masa kata emosi nggak mungkin, ini gua pasien. Iya bener, Nah, kaget gue tapi ya apa ini kindan tutuk dan lain-lain, tapi tanpa kini gue mau duduno lek kene iki intelektuale elek ngono kan ya susah to. Jadi ya wis ya apa sih yo ngalahi kene rodok minggir kayak apa ya apa gak nuruti emosi. Nah itu yang ya gue mangane belajar driver ambulan ini enggak segampang sih dipikirkan. Jadi ikulah. Nah berarti ini buat semuanya yang nonton nih ya, kalian itu kalau misalnya ada ambulan nih, pedulilah sama sekitar. Kalau lagi di jalan itu peduli sama sekitar. Soalnya kadang kitanya udah hati-hati, yang lainnya yang nggak hati-hati. Jadi harus hati-hati semua ini. Soalnya kalau nggak gitu, ya kayak ini ceritanya Masnya tadi kan saling menyusahkan juga nanti jadinya. Mungkin bagi kalian, loh kan masih ada jalan lain, jalan lebar itu. Ya lebar bagi kalian tapi tidak lebar bagiku. Iya tidak lebar bagiku gitu kan. Benar Pol. Itu tadi yang menghalangi jalan. Yuk. Pasti juga ada kan kendaraan-kendaraan yang mau bantuin ngasih jalan. Itu membantu banget nggak sih aslinya? Atau nggak usah gitu? Soalnya kan kadang ada yang mereka mungkin nggak punya perlengkapannya yang sesuai, mungkin cuman tin gitu kan. Sebenarnya gini, saya sangat apa ya, memberi jempol lah dengan inisiatifnya. Cuma yo membantu. Cuma kadangkala kan emang rasa ingin membantu seseorang ini terlalu berlebih. Sing sampean ngomong tadi, kadang kita sudah hati-hati tapi yang lainnya nggak hati-hati lah. Ini yang kadangkala menjadikan bahaya buat dirinya sendiri. Jadi ya saya merasa terbantu dengan yang membantu memberikan jalan. Cuma ya harus hati-hati juga menurut. Oke, berarti selain kalian nih jaga-jaga, menjaga diri kalian sendiri itu lebih penting ya. Love yourself lah ya yang pertama ya. Jadi driver ambulans pun harus love yourself. Meskipun harus kerja dari 24 jam lah ya, on call ya kan. Terus harus standby terus. Betul. Ya kan. Tapi juga jangan melupakan sama lingkungan sekitar, keluarga, teman, keluarga, ayang utamanya ya. Ayangnya yang nonton harus bangga banget nih sama Mas. Masih mau diberikan waktu nih ya kan. Saya kalau kita nggak ada orang yang tersayang, nggak ada yang support ya Mas ya. Betul Pak. Support terbesar adalah orang terayang. Terayang. Orang tua sama orang terayang gitu lah ya. Betul.
Berarti ini ya Mas ya, iso tak garis bawahi sampean iki dulune anak IPA. Iya. Ngambil teknik sipil. Betul. Berbekal punya feeling passion di soshum, Iya. akhirnya jadi driver ambulan. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, ada nggak sih Mas? Kan sampean udah masuk ke dunia medis nih ya. Ya. Pengen nggak sih ngono iku kayak aku tak kuliah mana wis jadi opo? Jadi dokter ta, perawat ta? Dokter hewan. Dokter. Kok Iya. dokter hewan? Jadi iku Mbak, apa malih setelah beberapa tahun jadi driver ambulan iku ya sedih iku sering disepelekan. Jadi karena yo kene kulino dhewe ngono ya mungkin pas nang rumah sakit dan lain iku sering disepelekan. Iki lek ono apa pasien ngene-ngene apa iso nangani dan lain-lain. Iku sing yo jane kepingin dadi dokter apa dadi perawat istilahnya sing bener-bener passionnya, bener-bener kompetennya di bidang medis. Sebenarnya kepingin cuma ya balik mana gak ada duit Mbak. Gak ada duit sih buat kuliah ke iku mang medis ngono iku Oke. belum punya uang lah. Berarti ada rezeki nih, siapa tahu ada yang mau ngebeasiswa gitu kan ya. Itu siapa Alhamdulillah silakan gitu kan ya. yang mau membiayai kuliah. Tapi yo gak les Mbak, wis ketuaan. Oh, Sudah terlalu tua yo. Aku saiki wis 34 tahun. Yo lek koyoke wis ndak lah. Aku tak berkompetensi. Mungkin ada pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti dengan standar saya sebagai seorang driver ambulan. Ya situ yang tak uber. Jadi kalau untuk kuliah mungkin enggak, tapi kompetensi pelatihan dan lain-lain itu yang bakal pengalaman lah ya. Betul. Lebih Itu. penting pengalaman, terus ilmunya kalau terjun langsung itu kan beda mbak teori tok gitu kan. Iya. Makanya kudu harus ono. Sampean koyo kok tahu koyo nakes pisan iki. Enggak Mas. Oh, Mas. betul. Duduk. Betul. Ndak aku. Iya. Sampean dulu waktu sik kuliah nih di teknik sipil kan sik sempet nyambi tuh bagi waktu Iya, kan ya. Berarti betul. antara jadi driver ambulan mbak jadi mahasiswa. Iya. Dulu kenali sama sosial itu gimana, organisasi sosialnya itu gimana kenali awali? Dikenal no konco ta diajak ngopi ternyata kaderisasi apa piye? Iya ngene. Biyen niku ya lucu sih sebenarnya. Aku ini biyen kondisi biyen niku gila Mbak delok kecelakaan. Gila iku ngene. Yo aku ono trauma tersendiri akhirnya kayak mual ngono delok getih ngono, tapi gak nemen istilahnya mek munek-munek tok ngono lho. Tapi saking seringnya mungkin buat apa? Kecelakaan di Kota Malang sing tak eruhi kaya bendino ngono ya. Terus tak delok-delok kok ana wong nulungi nggo hati. Mari ngono ana ambulan muro teko penanganan. Mari ngono iku tak enteni temenan lho, Pak. Iki maksudnya opo sih kok mesti ngene? Iki anjene emang orang-orang yang tertentu apa akhirnya ada salah satu kejadian kecelakaan aku lali di saking banyak iki. Saking aku geleke pisan nangani saiki. Dulu iku ndi ngono ana sing gawe atribut. Nah, iki sing tak critakno organisasi yang saya ikuti. Jadi aku iki ikut namanya Organisasi Sosial Kemasyarakatan RJT. Betul. Nah, itu awalnya aku terjun di dunia sosial. Aku gabung di organisasi ini. Soalnya ngelihat seragamnya pas Yo, itu, pas awalnya ngomong itu gue. kok boys pertama. Kan delok kan wibawane raga yo ana ing busana kan ana kata-kata itu. Bener. Kok boys ngono. Pengen tak ikuti terus tanya-tanya akhirnya memberanikan diri mencari informasi. Iki opo sih RJT iki, opo sih iki akhirnya yo sampai saiki sebagai salah satu anggota di RJT. Anggota ya Mas ya berarti ya. RJT nya cuma ada di Malang kok apa ada di semuanya? Di semua RJT kota ini cuma ada di Kota Malang. Jadi RJT kita oleh cerita atau? RJT. Iya boleh. Jadi RJT ini singkatan, Mbak. Oh singkatan. Singkatan. Jadi RJT ini Readili Just Target. Lek jarene wong-wong iku jare sesepuh-sesepuh RJT iki Sesepuh. bahasa Indonesianya adalah sigap tepat sasaran. Loh, kan boys kan, Mbak yo. Sigap tepat sasaran. Nah, wis sigap, wis tepat sasaran. Nah, iku sing RJT iku. Jadi ya iku
organisasi yang saya ikuti itu RJT itu. Akhirnya sampean tanya-tanya, ternyata mereka ki buka oprek ngono lah, open recruitment gitu. Apa sampean mengajukan diri atau Gini. gimana? Aku tanya iki koyo sampean wis tuwa-tuwan RJT. Oh. Mas, Mbak, aku pengen melok RJT. Boleh apa ndak? Jawabannya mek satu yo, karena ini kegiatan sosial, jadi tidak ada syarat dan ketentuan yang sangat apa ya, sangat-sangat koyo kene ngelamar kerja lho, Mbak. Yang terpenting itu jiwa sosialnya tinggi. Terus yang kedua ini punya hati, karena apa? Di RJT ini kan diwajibkan punya alat komunikasi berupa hati. Terus yang ketiga ya sehat jasmani. Udah tuh tok. Terus nanti bakalan apa jenenge dikenalkan sama beberapa senior di RJT dulu aku ngono. Nanti di wis sharing lah kita iki lho kegiatan Berarti RJT. raket banget ya Mas ya. Mas Mbak sing sepuh-sepuh gitu sik raket. Iya, betul, raket banget. Terus sedikit cerita tentang RJT juga, kenapa kok aku sering saking deketnya sama teman-teman ini, iku salut aku Mbak, karena teman-teman ini ternyata sudah bekerja semua. Jadi menempatkan waktunya emang buat menolong sesama lah, membantu sesama. Ya banyaklah potensi relawan di Kota Malang ini sangat banyak. Cuma kenapa saya bisa bercerita tentang RJT karena saya ikut di dalamnya. Ya yang lain juga mungkin sama. Kenapa saya menjalankan RJT karena saya ikut di situ sampai saat ini. Kenapa yang bikin saya salut ini organisasinya juga boys lah istilahnya, sudah legalitas, ada legalitasnya dan lain-lain lah, sudah jelas. Badan hukumnya juga ada. Terus masalah kekeluargaannya itu adalah anggota RJT sekarang mungkin 30 orang lah. 30 orangan, terus yang aktif ya cuma 15 paling 10 yang aktif karena kesibukan kerja dan lain-lain. Ya kita juga kayak nekan di situ karena ini kegiatan sosial. Jadi sukarela ya, dari iya, hati lah ya. dari hati, betul. Itu sangat-sangat nggak bisa dipaksa. Itu kenapa kok sampai saat ini saya masih bertahan, karena salut sama teman-teman yang masih bertahan untuk membantu sesama, karena dilihat juga pekerjaannya itu macam-macam, Mbak. Nggak Jadi, cuma medis tok gitu. enggak. Kalau saya kebetulan saya driver ambulan. Nah, dari Permata Jingga lah, tapi saya punya background, saya ikut organisasi. Cuma kalau teman-teman tuh di luar ini juga banyak, kayak teman saya ada, itu dia DLH ini dinas lingkungan hidup yang biasa Dinas Lingkungan Hidup. nyapu jalan. Wah itu salutnya dari situ, istilahnya kan anak nyapu ono wong tiba iso nyelukno ambulan buat bantu, itu kayak terenyuh hatiku loh Pak. Terus wakeh sih, maksudnya banyak bidang kerja yang gabung di sini yang bisa merelakan waktunya buat ngewangi gitu loh, membantu itu kan nggak melulu harus nyekel, misalkan ono kecelakaan, ono pasien, enggak, mesti kan kita ini harus terjun langsung. Kadang-kala kan kita sadar, aku iso opo karena nggak punya pengalaman dan nggak pernah ikut pelatihan dan lain-lain lah. Tapi hal simpel aja, ketika sampean dhewe siki ndek embong delok kecelakaan, sampean orang awam kudu lapo. Minimal kan yo ngolingno, minta bantuan ke misalkan PMI, terus banyak Dinkes juga ada. Ya itu kan juga sama dengan membantu. Nah, tapi yang salutnya lagi teman-teman ini walaupun tidak ada bidang di kesehatan, itu mau mengupgrade, ikut pelatihan tuh mau Mbak. Padahal background pekerjaan itu bukan di medis. Berarti gitu itu dapat pelatihan itu ya nggak ada syaratnya gitu Mas, syarat kayak harus kayak gini, harus menguasai ini dulu gitu enggak? Ya tergantung dari kitanya sendiri sih, istilahnya kate mengupgrade apa enggak. Kalau menurut kita teman-teman sekarang minimal orang yang kita tolong itu orang yang kita tolong ini itu ditolong dengan orang yang tepat. Gitu ya. Itu motivasinya sih. Paling enggak tahu dasarnya gimana Ya. dulu gitu ya. Iya. Nah, kalau itu tadi kan di RJT-nya nih ya Mas ya. Nah, balik lagi nih kalau misalnya sebagai driver ambulan, pasti di RJT pun juga ada dong materinya kayak misalnya golongannya PPGD, P3K gitu-gitu. Nah, di ambulans tuh sampean itu sendirian apa ada temennya sampean juga? Nah, ini balik mana? Saya kerja di Permata Jingga sebagai driver ambulan tuh cuma sendiri, Mbak. Jadi Permata Jingga ngambil Rekrut? nge-hire ya? Nge-hire. Oh ya, nge-hire.
ngahir saya sebagai driver, udah. Tidak dipikirkan untuk masalah kru dan lain-lain. Cuma dari awal emang saya masuk mengiyakan tawaran ini karena saya punya pegangan teman-teman di RJT. Istilahnya yang nanti bakal membantu saya untuk menjalankan pekerjaan ini, kegiatan ini, itu ya dari teman-teman RJT. Jadi teman kruku ya, kru ambulanku ini ganti-ganti. Karena apa ya? Teman-teman juga menyesuaikan sama jam kerja. Jadi tetap ada temennya, cuma nggak pasti orangnya ini. Enggak. Cuma ya itu lagi, saya juga memilih dan memilah teman yang bisa saya ajak itu minimal mengerti tentang PPGD. Karena ya percuma Pak, mending gue dewe lek gak ngerti kan gitu. Iya, benar. Jadi saya membawa orang bantu itu juga minimal ngerti PPGD. Nah, kalau biasanya di ambulan itu orangnya ada berapa ya, Mas? Kru itu harus berapa lah? Minim. Kalau sesuai aturan kan 3. 3. Driver, perawat dan dokter. Driver, perawat, dokter. Cuma ya itu balik lagi karena keterbatasan kita sebagai masyarakat lah, istilahnya ambulan juga kan dari masyarakat. Kita cuma bisa menyediakan ambulannya aja dari Permata Jingga, terus nge-hire saya sebagai driver. Ya harusnya sih ada perawat dan dokter. Cuma ya karena balik lagi keterbatasan kita untuk meng-hire lah, nggak ada biaya juga karena sekarang perawat dan dokter kan tujuannya juga buat ke rumah sakit. Sedangkan ambulan ini kan kalau nggak salah kan pre-hospital ya. Iya, Jadi, hospital lah ya. Belum jadi masuk ke rumah sakit. Nah, Tahan jadi dulu. karena keterbatasan itu akhirnya kita krunya ya wis teman-teman sendiri yang minimal ngerti tentang PPGD. Oke. Sampean pernah nggak sih Mas bawa ambulans itu sendirian gitu? Pernah nggak? Ya kadang-kadang ya pernah Mbak. Itu ya juga bantu orang gitu ya, nggak gupo, nggak gimana gitu? Mas? Oh ya awalnya gubuh pol. Gupo. Gubuh pol. Itu pas awal-awal apa sekarang? Ya Enggak. karena enggak. Ya karena itu pentingnya pelatihan ternyata di situ. Dulu kan anggapanku ikut pelatihan hanya Pengen wes ngono tok paling iya yo, paling materi tok presentasi. presentasi ternyata ya enggak bisa disepelekan. Jadi banyak ilmu yang di luar dugaanku ini ternyata yaitu tentang emosional. Terus kemarin juga sempat ikut di PMI, mentalnya juga bener-bener harus dilatih karena apa? Yo gini nyupir ambulan ini yo nyawone orang sih dibawa. Ketika kini sembrono dan attitude elek mungkin ya membahayakan nyawa orang yang bakal kita tolong. Jadi ngono iku Pak. Jadi emang kudu bener-bener Nah kan, sampean kan ada ketakutan ya, misalnya nanti membahayakan orang yang sampean bawa Ya. ini gimana ya kan? Pernah nggak sampean itu disalahkan sama keluarga pasien, tahu apa pasien yang ngomong, Mas kejaduk ya Mas, saya ini pernah apa enggak ya? Mas? ya pernah, cuma balik lagi lah. Kita memposisikan juga sebagai orang yang kita tolong lah Pak. Jadi tolonglah seseorang bagaikan kamu yang ditolong, bener kan? Ono kata-kata itu kan. Jadi ketika itu terjadi yo menyikapi yo siki angel emang susah. Cuma ya apa carane ya wis kudu ya jauh sepuro sing yo istilahnya lek disalahkan lek misalkan nyetirnya apa karena apa jalan-jalan berlobang masih kenek ae sih goyang ae sering. Cuma sampai sekarang kalau misalkan penanganan masih ya alhamdulillah belum Aman sampai ya, aman. berarti Maksudnya sampai iki kok iso sampai koyo ngene kondisi ini karena saya selalu melibatkan keluarga untuk membantu saya, Mbak. Jadi ya itu karena saya juga keterbatasan yang bantu ya, maksudnya nggak semua setiap saat juga ada yang bantu saya buat di ambulan ini. Akhirnya keluarga yang bisa saya ajak untuk ayo bantu saya, ayo bantu aku nyupir ambulan, maksudnya nyupir aku, mek ngancani, mek delok iki ku bakalan lapo iku ya keluarganya sendiri. Jadi merasa dilibatkan dan sampai saat ini aku melakukan hal itu ya kan sing iku mang sing disalahkan karena penanganan dan lain-lain masih belum. Dan jangan sampai gitu ya. Jadi udah tahu lah ya gimana batas-batasannya, apa yang udah dilakuin itu ya it's fine aja gitu. Nah selama jadi relawan nih, apa sih suka dukanya jadi relawan itu? Kan kadang kan orang kayak mikir, relawan, ngapain sih relawan gitu kan? Iya. Kadang kan orang nggak tahu, paling oh gunung meletus gitu, wis ke situ semua nanti banjir bandang semua. Apa cuman gitu tak atau gimana sih? Wakeh Mbak, tadi
Iku mang karena potensi relawan di Kota Malang ini sangat luar biasa. Jadi mulai dari relawan yang terjun langsung ke kebencanaan itu ada sendiri. Terus yang emang kayak RJT ini, karena kita nih nanganinya kayak kecelakaan di kota lah. Jadi lingkup kerja kita, lingkup kerelawanan kita ini hanya di Kota Malang. Ya karena personil dan lain-lain hanya mumpuni di situ saja. Terus alat komunikasi juga kita hanya di situ saja. Cuma kalau potensi ini banyak sekali. Yo, iku sih. Jadi apa yo? Saking banyaknya sampai bingung. Jadi ono bencana, ono dewe, ono kecelakaan, yo ono dewe. Jadi saking akeh, ya iki ya apa? Wis akeh lah, Mbak. Nah, kalau sampean nih mau pesen ya ke orang-orang gimana sih cara nanggepi ini aku relawan loh, gimana sih caranya supaya bisa saling menghargai, saling support lah paling enggak. Ayo aku relawan, sampean nih masyarakat umum, ayo saling bantu, nanti kalau ada apa-apa bisa kerjasama gitu. Saya mau pesen apa enggak gitu ke orang-orang. Ya itulah mungkin lebih tadi yang tak omongin, memaknai bahwasanya itu tadi, tolonglah seseorang bagaikan kamu yang ditolong lah, istilahnya yang memposisikan ke orang yang kita tolong. Terus ya sekarang untuk Kota Malang ini sangat luar biasa kok masyarakatnya, ya masyarakat umum. Banyak kejadian yang kecelakaan lah khususnya yang sering kita tangani. Ya saya sendiri berangkat itu yang nolong ya masyarakat setempat gitu loh. Jadi salut kok, nggak kayak mbiyen istilahnya ono kecelakaan go pick up ngono iku wis. Kota Malang sangat tidak ada lah. Karena potensi sangat banyak di sini. Terus masyarakatnya juga sudah memahami prosedurnya ketika oh ini ada kecelakaan aku delapo. Biyen kan aku sadurunge melok RJT, belum melok pelatihan, ono kecelakaan tak apa tak sing tak lakoni. Oh, Mas. Ngasih ngombe to. Ngasih minum. Teh anget. Pikirannya sih tenang, ternyata kan salah. Nah, ya nggak tahu ya karena sekarang kayak hal itulah sudah di sounding di media sosial kayak penanganan kecelakaan, itu kan jangan diberi minum dulu lah, itu kan ternyata membahayakan pernapasannya karena kalau kecelakaan wongi mesti shock, nggak tenang, kemudian tersedak, akhirnya meninggal dan lain-lain. Akhirnya ternyata itu sudah memasuk ke masyarakat gitu loh. Jadi orang kecelakaan dread langsung diombeni. Kadang aku ndelok iku aku teko iku wis korban ini masih di tempat yang sama. Iku sing aku sewalut itu. Padahal kan yo lek wong biyen nek dread diusung go pinggir nomor ganok ngono iku kan ya membahayakan. Cuma ternyata masyarakat sekarang itu sudah sangat-sangat Teredukasi lah. Teredukasi lah itu Ngerti. kata ngomong angel. Teredukasi. Berarti kalau misalnya nemu kecelakaan di jalan atau ada kendala apa, ada bencana apa, yang pertama kali dilakukan itu harusnya apa, Mas? Kalau orang awam nih, salah aku terus nemu nih, oh ada kecelakaan nih, aku harus lapor sih ini. Pertama yo menghampiri, dilihat ini yo kondisinya lah. Selagi itu minimal lah buat teman-teman semua, buat masyarakat semua yang emang takut karena mungkin ada trauma darah dan lain-lain, nggak berani buat mendekati korban, silahkan panggil bantuan. Mungkin nomor ambulan mungkin mulai sekarang di CV. Call for help lah ya. Nah, yo silahkan panggil bantuan, call for help. Mungkin ambulannya PMI, ambulannya Dinkes, ambulan mana yang sekiranya jenengan ini semua bisa ngakses. Terus disitulah maksudnya kalau misalkan itu hal simpel kok, itu juga membantu dan menolong. Karena nggak melulu menolong harus terjun langsung, dengan menelponkan, dengan memanggilkan bantuan itu sudah sangat-sangat membantu. Nah, terakhir nih Mas, nomor ambulannya sampean pira ya Mas? Dan dicatat kan ya PPI. Masa lali Mas? Pira nomornya? Ya ini nanti share sini Bisa aja guys, di biar bawah kalau ya. diomongkan kok ngomong bingung Mbak nyatet. Oh ya. ya, Jadi coba dilihat aja ya. di sini nomor ambulan, nomor ambulannya. Bener, dilihat di bawah antar ya nomor ambulannya. Kini apa nih? Kini swado. Oke. Nah, menarik ini Mas ya, berarti sing wis kita bahas nih dari tadi ki relawan ya kan. Apalagi kebetulan sampean ini masuk dalam organisasi RJT itu tadi. Nah, ojo-ojo sampean ini ketua RJT moran Mas. Oh Piye? iya. Enggak. Kok
Kok kayak ngerti banget loh. Ya Asli, saking kan? awalnya terjun niku yo di RJT. Jadi yo udah ambek aku nyupir ambulan iki pirang tahun. Sebelum nyupir ambulan aku ya wis di RJT. Jadi saking lamanya yo mengertilah tentang RJT itu apa. Cuma bukan ketua. Nanti nggak mau ngundang. Iki ono sing lebih paham, lebih kompetensi dan lebih mengerti tentang RJT iki ono, Mbak. Nah, aku mang arep takon kuwi Mas asine, Mas. Ono. Sampe nang hari disian yo tak trimo. Nah, tawari, iki lho ngono maksudnya kan. band-band nek sampean pas longgar mungkin bisa diundang Pasti. buat ngopi, rokokan, Engko dikancani. sampean kabari ya Mas, nomor-nomere wis kontak-kontake sampean kabari lah Iya. ning kene. Karena ini mungkin wis iki boy, Mbak. Sebenarnya mengupas tuntas. Lihat, dekati, tanyakan tentang relawan ini sangat luar biasa di Kota Malang. Mungkin karena saya di RJT nanti bahasnya RJTC ya. Nanti juga mungkin dari RJT banyak potensi relawan di Kota Malang yang bakal menceritakan segala-galanya tentang dunia perelawanan di Kota Malang. Di Kota Malang gitu ya. Iya. Nah, BBN kok sampeyan iso ngadakno latgab ngono bareng, Wah, kok aku iso yes, boys. melok ngono Melok lho, RJT Mas. apa melok liyane, Mbak? Melok sembarang Mas, melok acara isik ngono lho, ben ngerti dhisik. Siap. Oke, berarti kita tunggu nih di episode selanjutnya kita bakal ngundang salah satu dari tetuanya ya, Betul. tetuanya dari RJT di Kota Malang. So, see you next episode. Lihat, dekati, tanyakan.